Selamat malam teman-teman. Ada yang beda nih. Hai. Ya jadi kalau kalian realize malam ini riding episode kali ini ada yang berbeda teman. Yes. Akhirnya sudah ganti MT25. Jadi 3 hari yang lalu akhirnya Ninja aku kebeli teman. Terus besoknya langsung ganti MT25. Nah ini sekarang jam setengah 7 malam hari Selasa tanggal 17. Oh ya, Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan. Selama merayakan tahun baru Cina. Wait. Nah, sekalian cerita kenapa sih kok akhirnya aku memilih membeli atau ganti ke Yamaha MT25. Oh ya, tadi lanjutin. Kita mau ke suatu tempat. Kita mau jalan-jalan ke arah Watu Amben teman-teman. Jadi episode kali ini kita kan biasanya kalau ke utara, ke Kaliurang gitu kan, terus ke kemarin episode terakhir ke Watu Amben, ke Ketepas. Nah sekarang kita mau ke selatan teman-teman. Kita mau ke Watu Amben. Tapi ya nggak di Watu Ambennya sih, di atasnya dikit jadi Watu Amben hitungannya ya. Gitu. Jadi kan emang tujuan gue nge-vlog selain buat informasi tentang motor kan juga buat ngasih tahu kalian bahwa ini loh ada tempat nongkrong ini loh, ada tempat nongkrong ini loh gitu. Dan sekarang ditemenin motor baru di aku maksudnya. Aku belinya second teman-teman, Yamaha MT25 tahun 2015 dengan kilometer masih 27.000. Ini masih oke banget sih ini, kayak ya mesinnya masih mulus, segala body-nya juga dari paint, udah bukan dari paint sih, di decal warna hitam ya. Aku dapat yang sasis biru kan itu kan biasanya cuma ada yang silver, ada sih yang hitam cuman jarang kan ya. Nah ini kebetulan dapat yang silver, lalu sama owner sebelumnya diganti warna hitam, di decal warna hitam gitu teman-teman. Wih, sumpah nyaman banget loh setelah pakai Ninja yang kan. Ya walaupun Ninja masih sport touring ya, tapi hitungannya ini sumpah deh. Ya, oke banget Masian. Kayak apa kita tikum sini ya? Tikum sini deh kayaknya deh. Sambil menunggu teman-teman, ada Didi dan Bima, nggak tahu yang lainnya, bertiga doang deh. Tapi mari kita lihat. Nih sekalian kita review dulu yuk. Woi, sekarang ada timing kudanya teman, ada auto warm up. Tuh, ini adalah unit MT25 nya. Kalau kalian perhatikan di episodeku yang waktu jalan-jalan malam itu ya, waktu kapan ya itu kan aku ngomong kalau motornya dijual terus mau ganti motor. Nah motornya tuh, basah. Motornya itu ini teman-teman ya. Sumpah ini motor asing banget buat motoran. Nah dari banyak motor naked lainnya, kenapa sih kok akhirnya aku memilih untuk membeli MT25? Oke, padahal kan ada Z250 atau yang lain mungkin dari merek lain kayak KTM juga. Tapi kenapa sih akhirnya aku milih MT25? Yang pertama, alasannya bukan dari motornya sih, karena kan emang motor 250 cc pertama kan Ninja 250 itu ya, itu tuh ya motornya oke, good, cuman for some reason ya, kayak maintenance, terus kayak kondisi motornya aku beli second itu tuh memang apa ya, gak sedikit dikhawatirkan kalau misalnya terus pakai. Kan juga kita nggak tahu sama pemilik Ninja aku dulu sebelumnya gimana kan perawatannya. Ya oke, memang aku belinya cukup nggak terlalu mahal, terus pelan aku rebuild, aku mau di full lagi sampai bagus lagi kan gitu. Tapi kan tetap aja ada ada kayak ketidaknyamanan sendiri gitu loh kalau misalnya ada sesuatu gitu teman-teman, terutama dari permesinan sih. Oke, itu alasan yang pertama. Jadi motor Ninja aku itu ya kondisinya udah good dari awal beli, itu yang agak kurang baik ya kondisinya, terus pelan-pelan tapi tetap aja ada beberapa hal tentang maintenance yang harus lebih diperhatikan kalau Ninja itu. Terus yang kedua adalah posisi ridingnya. Iya. Posisi ridingnya ini kan naked ya, walaupun Ninja kan dia artinya Ninja 250 Fi itu kan dia bukan sportful ya, dia sport touring ya. Stangnya bawaan dia kan agak naik, cuman kalau dipakai buat harian, bukan harian sih, dipakai ada jarak jauh dan juga stangnya udah diganti. Ninja kan stangnya udah diganti tuh, aku ganti Bipro 0 derajat. Itu tuh ergonominya hilang teman-teman. Jadi dia kalau dibuat jauh, dia dibuat riding jauh gitu gak nyaman. Apa ya, depannya nunduk tapi belakangnya tegak gitu. Coba deh, mungkin teman-teman yang punya Ninja 250 yang lama, yang 2013 atau yang lama lah ya di FIL, terus ada yang udah ganti stang Bipro, coba deh ceritain pengalaman. Kalau aku ya, dengan postur tubuhku dan juga kebiasaanku motoran itu ya, aku agak kurang nyaman gitu.
Terus ya udah, aduh, dengan prospek kedepannya aku bakal banyak episode jalan-jalan jauh ya. Lebih bijaknya kayaknya kalau aku ganti motor yang memang lebih nyaman kalau dipakai jauh. Nah begitu teman-teman, itu alasan ketiga kenapa sih MT, kenapa nggak Z250 atau nggak KTM atau apapun yang lain. Karena menurutku ya, MT25 ini adalah yang paling oke dalam artian dari bentuk mesin dan juga tenaga. Mesin itu tenaga ya? Ya itu maksudnya. Untuk bentuknya, wih cakep pol. Ini opini pribadi ya teman-teman ya, bener-bener oke. Kayak I mean look at the bike bro, like oh my god. Ini juga aku dapatnya udah unit, udah ada, ini bukan karbon ori ya, ini stiker karbon. Dan ini lihat kayak apa ya, cakep gitu teman-teman, lihatnya tuh nyenengin gitu. Nah yang kedua, mesinnya I don't know why Yamaha itu mesinnya lebih, aku ngerasanya lebih apa ya, lebih let's say halus dibandingkan Kawasaki Ninja gitu. Bisa juga karena perawatan ya, karena aku tidak membeli unitnya baru yang Ninja juga kalau dibandingkan MT ya. Tapi kan untuk perawatan dari Yamaha ini lebih, bahasanya gimana ya, lebih tanda kutip mudah gitu teman-teman. Kalau mau contoh deh, kalau mau benerin mau bersihin filter udara kan, kalau Ninja itu tuh ini kan, ini bandingannya sama Ninja karena motor sebelumnya Ninja teman-teman ya. Jadi di tengah tangki itu tuh ada tubularnya, ada rangkanya teman-teman. Jadi kalau mau berisi filter udara dan lain-lain itu agak ribet dia, agak harus masuk dikit gitu. Instead of ini yang tinggal langsung kelihatan gitu teman-teman. Belakangan juga naked kan, kebetulan karena aku pengen ambil naked gitu. Terus alasan ketiga adalah ya motor ini enak buat jauh, kayak tenaga oke, duduknya nyaman juga, ridingnya. Jadi aku sangat berpositif untuk episode kedepannya aku bisa jalan-jalan bareng kalian, nemenin makan sore, makan siang, makan malam kalian nonton YouTube ya. Kalau gak ada kesempatan kita motoran bareng ya teman-teman ya. Mungkin itu sih alasan kenapa aku ambil MC25 sekalian episode kali ini dibarengin kita mau jalan-jalan ke Watu Amen bersama teman-teman. Kita nunggu Didi dan juga Bima. Aku malah belum ngecek HP, siapa tahu mereka udah OTW. Nanti kita lanjut ngobrol lagi kalau mereka udah datang. Oke teman-teman, goodbye, see you nanti habis ini. Oke teman-teman, Bima sudah datang, mari kita berangkat. Didi juga. Nah, udah selesai bahas MT, sekarang kita mau gas ke Watu Amben atas dikit. Orang yuk, enggak kok. Neng tempat kita biasanya, terus sedikit putar balik aja. Seperti biasa teman-teman, aku connect ke Didi pakai intercom ya. Mohon maaf, belum, transom bro. Mohon maaf, seperti biasa belum terdengar suara Didi. Belum berhasil figuring out gimana caranya supaya bisa terekam ya. Tapi kemarin tadi aku tuh nemu cara, ada kayak pakai dipasangnya apa ya, kayak modul gitu loh di GI ku. Tapi ada yang ngomong nek berhasil atau nggak berhasil. Begitu. Iya, 50-50. Jadi ya aduh, berarti kan belum fix dapat gitu loh caranya. Ya standar jalan antar kota loh. Aku tuh pengen buat konten video yang apa ya, kayak seperti MT25 ning Lombok era. Oh, iya, kayak gitu. Siapa tuh namanya itu? Buat masnya kalau misalnya lihat nonton videonya. Kalau takutnya nanti kayak kesannya malah Madoni ini loh. Takutnya malah nyamain. Tapi ya memang punya style masing-masing ya pasti ya. Ya, inspired by orangnya itu ya. Untuk jalannya kita ke arah Bukit Bintang dulu ya. Setelah, bentar dia aku ketinggalan. Tunggu. Aku ketutupan, masih rame. Oke, lanjut. Halo Di. Halo Di. Halo. Yoi. Minta maaf teman-teman, kemarin videonya agak telat. Biasanya kan hari Minggu aku upload ya. Cuman dikarenakan kemarin hujan, dikarenakan motornya laku dan gak ada motor, jadi baru bisa konten hari ini, hari Selasa. Nah nanti mungkin uploadnya juga hari Rabu. Kalau nggak ya semoga nanti malam bisa langsung upload ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sih Didi tuh langganan nonton ya. Katanya konten gue enak ditonton sambil makan. Real, makan siang, makan pagi, makan malam. Semua teman-teman naik MT25 jalannya agak kayak gini nyaman banget. Pede itu loh narabasnya. Dia tidak naik R6F ya teman. Jadi dia agak bisa kemaki. Aduh lucu banget. Aduh. Tapi shock depan nggak perlu di reborn lagi ya dia. Takutnya malah nyaman lah. Ya.
Betul. Sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk dijual ke pasaran. Wah, itu dia. Anjing. Bangsat. Kemana ya? Berajar 650 kita. R6. Tenaga oke, looks oke. Untuk entry level, betul tadi. Mau ke entry level paling worth it. Ya sebenarnya kalau ngomongin worth it dan tentang apa ya? Tentang motor ya. Kayak mungkin orang-orang biasanya kayak lebih milih ZX karena suaranya ZX 25. Cuman ya little did they know kalau dengan harga yang lebih murah bisa, ya preferensi sih, suara beda ya. Cuman kan dengan harga lebih murah bisa dapat moge tulen 650 cc. Bisa ala-ala Husqvarna Nuda. Ada ambulan teman-teman, kita harus mendahulukan ambulan ya, bukan strobo nggak jelas. Wait, tadi kata ibu cuak. Ini Bima nggak pakai Sena, jadi belum bisa ngobrol sama kita. Sedang tidak dipakai Senanya. Ups, lubang yo, cok lubang aspal. Bolong naik gunduan boleh lah, pasir boleh lah. Oh ya teman-teman, untuk tempatnya itu aku episode kali ini aku rekomendasikan buat teman-teman yang mau motoran di Jogja, yang mungkin touring ke Jogja terus kayak bingung mau kemana kan. Nah, tujuan dari channelku kan itu, jadi aku sama teman-temanku ataupun aku sendiri kan jalan-jalan, kami cari-cari tempat nongkrong yang oke gitu loh, yang memang soalnya gini nih, problem utama yang biasanya dialami anak motor adalah kita merencanakan motoran datang ke suatu tempat atau ke kota, tapi kita nggak tahu mau nongkrong di mana, kita bingung mau nongkrong di mana, betul nggak Di? Nah, itu jadi tujuan gue dalam vlog ini untuk memberitahu. Oh ya tuh, tadi aja gitu teman-teman, kita mau kemana ya, merencanakan kemana gitu sama Didi semua. Nah, tujuanku itu adalah ngasih tahu teman-teman, membantu teman-teman supaya ada referensi untuk jalan-jalan motoran. Kan juga apa ya, untuk ya kita semua tahu lah kalau kadang bingung tuh nggak enak ya, itu kayak waktunya kayak sempat kehilangan waktu gitu buat pilih tempatnya doang. Nah, mungkin pilihan video dari video-videoku ini bisa membantu kalian buat nyari tempat, dan juga untuk akses juga kan bisa tahu gitu loh nanti ke tempatnya lewat mana, di mana gitu teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Tuh, kelihatan nggak teman-teman Bukit Bintang tuh warnanya, lampunya. Kita naik ke arah Bukit Bintang teman-teman. Tadi lampu merah apa nih? Lampu merah Piungan. Kita naik ke arah Bukit Bintang. Nah, di sini kalau malam hati-hati atau ya malam siang pun hati-hati sih, karena jalannya emang agak kelak dan juga basah, terutama habis hujan, dan gelap juga. Jadi harus lebih hati-hati, atau lagi terutama buat teman-teman dari luar kota yang mau kesini. Tuh kan, ya yang belum hafal track ya. Kalau kalian di sini melihat orang-orang pada nekat-nekat, berarti kuwi wong bendina lewat kene dan kuwi pengen banget kerja. Beneran teman-teman. Jadi di sini tuh juga sering ada teman-teman orang-orang yang dia agak ngebut di jalur kayak gini, berani karena mereka udah hafal. Karena jalur kerja mereka ya setiap hari lewat sini gitu. Dan buat kami yang kadang nggak sering itu juga, weh, cocoknya pakai mandi bahas kok. Gitu teman-teman. Yalah. Like beat Mio cornering bro gitu loh. Ya nggak salah sih, cuman jalan kayak gini kayak rawan ya. Sering, sini sering banget kecelakaan teman-teman. Jadi kita harus hati. Lo tuh kan baru lo diomongin. Astagfirullah. Lucu banget. Ada truk mau turun di situ tadi teman-teman. Pernah ada sering gak sih truk limpang? Serius. Di situ truk pada, nggak semuanya tapi beberapa kali ada truk yang jempale, bahasa Indonesia rem blong juga, orang nggak kuat nanjak, jadi ya memang harus hati-hati. Terutama ini musim hujan ya, kan jalannya basah, jadi ya banyak circumstance, hal-hal yang harus diperhatikan waktu kita jalan-jalan ke arah Hotel Amben. Rame ya, ambil kiri ya di kanan. Rame rawan toh. Jalan ini tuh mengingatkanku dulu waktu aku touring ke Sukabumi teman. Waktu di sebelum Bandung itu ada daerah apa ya namanya? Jalannya kayak gini nih. Wih, gelap, kelok di tengah hutan itu. Tapi emang ya kalau nggak biasa emang agak ngeri sih jalan sini sih. Ambil kanan aja kali ya, boleh lah. Isi, terus ambil kiri. Oke, kita lewat lagi. Oke, sudah lewat. Nggak blind spot teman-teman sini. Kosong kok. Yuk. Tuh, ini teman yang namanya Bukit Bintang. Ini lihat deh kanan deh tuh.
Kelihatan nggak pemandangannya tuh? Kayak tuh harusnya. Tuh, anjay. Kenapa dinamakan Bukit Bintang? Karena view dari atas, lihat ke arah kota Jogja itu seperti bintang. Star Hill bos tuh, welcome to Gunung Kidul. Di atas itu kalau kalian lihat ada terang-terang kayak bangunan itu namanya adalah apa sih ya? Ya Sky View, masuknya 50.000. Jalannya licin, mengerikan. Tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan nggak ya? Kita ke kanan. Nah, setelah habis sign Gunung Kidul, kita ke kanan arah nih. Biasanya kan orang jarang lihat jalan ini ya. Kalau enggak, kalian pada nongkrong di orang-orang biasanya pada nongkrong di Bukit Bintangnya. Nah, ini nih ada alternatif lain. Kalau misalnya ke Bukit Bintang kan jadi orang kurang tahu, jadi pada ke situ semua ya, rame ya. Nah, kalau rame kalian bisa naik dikit, terus kalian belok ke kanan. Waktu tadi ada pos polisi kalau kalian lihat, itu ke kanan ke arah sini, ke arah ya Skyview teman-teman. Di sini lebih banyak pilihan dan tempat nongkrong, dan itu lebih tinggi dan itu lebih asik teman-teman. Gitu. Berkabut ya, tumben. Habis hujan agak berkabut teman-teman. Nih, nih yang tadi ada gedung warna-warni itu kalau kalian lihat. Nih. Nah ini kita ke kiri, ikutin jalan lah. Hati, licin. Lepas tuh kita ke kanan. Rating masih lurus. Lurus. Lah, habis tanjakan ini nih, Watu Amben. Banyak tempat-tempat nongkrong dan lebih tinggi, view-nya lebih luas. Gitu teman-teman. Yuk kita gas naik. Ngorong kan? Nah, bebas lah kalian mau pilih di mana. Biasanya kalau kami itu kalau nggak habis ini kita di depan sana. Nah, ini kita mau ke tempat baru nih. Yang look at the view, bro. Nah, kita biasanya di mana ya? Nah, di sini teman-teman. Kalau nggak di sini naik lagi. Oh, kelihatan nggak teman-teman? Semua kelihatan ya. Resolusi 4K harusnya kelihatan sih. Ya gara-gara hujan agak berkabut tadi. Millennial Coffee, tuh banyak kan. Sunset Coffee. Di sini harganya juga oke, jadi nggak terlalu mahal. Ya ada beberapa mahal ya, cuman ya range 10.000 lah sampai ke up sampai 100.000, 50.000 lah. Tapi rata-rata murah kok teman. Tuh Watu Ambennya tuh. Nah kita ini lurus lagi. Kalau kita tadi aku sama teman biasanya yang tadi itu yang aku tunjuk tadi. Cuman kali ini kita akan maju dikit, kita akan cari tempat yang baru buat nongkrong. Tempatnya di sini nih, di kanan aja sudah. Ini apa? Ya ini deh. Buka apa tutup sih? Buka Pak. Oh je, buka kok. Kedai Mbah Warto kok Pak. Kemaki dikit boleh lah. Ludoknya saya mesol. Ini adalah tempatnya teman-teman. Kita lanjut lagi waktu udah pesan makan ya. Oke, kita udah sampai tempatnya teman-teman. Ternyata agak sepi ya. Kalau di Google Map tuh cukup ramai. Ternyata ini sepi banget. Apa karena hujan mungkin juga bisa. Jadi gimana perjalanannya teman-teman ke sini? Walaupun sebut dino ini Wan. Cukup seru tapi agak becek. No respect. Kok no respect? No respect. Ayo jelaskan. Motor yang lain touring semua, punya aku sport sendiri. Cuak. Loh, berarti artinya Disalib berdiri. disalib. Siapa yang ngalih berdiri? Akang Ale ini. Siapa? Pak Prabowo. Oke teman-teman, see you in the next video. Goodbye. Kita mau nongkrong dulu, mau ngopi dulu, mau nyantai dulu. Ciao.